Oh, hai. Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Akhirnya sampai juga gue ke Gunung Raung untuk yang kedua kalinya. Sekarang gue lagi ada di puncak tusuk gigi. Bisa lihat aja, kayak tusuk gigi yang kecil-kecil di bawah itu ternyata kalau dideketin bener-bener gede banget. Ini kedua kalinya dan alhamdulillah bener-bener dikasih cerah dari gue berangkat jam 3 dini hari dan sampai puncak itu jam 9-an, bener-bener cerah banget, makanya kayak sayang untuk ninggalinnya. Nah, di sini sesuai janji gua kemarin, gua udah nyobain nih jaket dari Altitude Gear ini. Jaket Altitude Gear ini sebetulnya jaket yang pertama kali gua pakai karena memang untuk konsepnya ini 4 lapis, 4 layer. Biasanya jaket-jaket yang gua punya itu ya 3 layer gitu kan. Kalau ini bener-bener beda, rasanya pun beda ketika sepanjang perjalanan ini gua cobain. Untuk harga dari jaket ini masih terjangkau, terbilangnya kalau kita bandingkan dengan jaket-jaket brand lokal lainnya. Nanti gue cantumin untuk harganya. Gua pakai size M di sini. Dan kalau ngomongin jaket ya kita paling nyari tahu jaketnya hangat nggak bang, jaketnya mungkin waterproof atau enggak bang, kalau emang lu nyarinya jaket-jaket outer layer gitu kan. Terus ketika berkegiatan di area camp dan tidur di dalam sleeping bag nyaman nggak bang. Terus yang terakhir yang paling penting, ketika dipakai summit kayak gimana bang, hangat nggak? Itu kan kalau summit itu bener-bener kenceng banget anginnya, suhu dinginnya pun lebih dingin dibandingkan di area camp. Nanti itu akan ada rekapnya di kelebihan kekurangan yang gue sebutin di akhir video ini. Di sini gue akan bahas sedikit spesifikasi yang ada di jaket ini. Altitude Gear menamakan jaket ini Broad Peak, salah satu jaket insulet yang Altitude Gear punya juga di sini. Tapi memang beda banget nih. Dan konsepnya beda. Kayaknya belum pernah gue menemukan brand lokal yang pakai konsep kayak gini. Jadi ada 4 lapis untuk jaket ini. Lapisan yang pertama itu pakai bahan taslan balon yang berwarna hitam ini. Bahan ini tuh waterproof, windproof, dan udah full seam seal di semua jahitan yang ada di sini. Jadi untuk kekhawatiran tiba-tiba hujan dan airnya itu tembus ke badan lu, kemungkinannya aman juga. Terus bukan hanya itu aja. Biasanya kan cuma itu aja tuh jaket tuh, paling di dalamnya itu ada bahan-bahan fleece. Di bagian dalamnya ada bahan Dacron lagi yang dibungkus oleh bahan parasut di sini untuk memerangkap suhu badan lu sehingga panasnya itu nggak kemana-mana, tetap di dalam jaket ini, sehingga itu yang menjadikan jaket ini terasa hangat di sepanjang gua memakai jaket ini. Terus bukan hanya itu aja juga, masih ada satu lapisan lagi, yaitu lapisan Omni-Heat di sini. Kenapa lapisan Dacronnya tadi nggak gua liatin? Karena nggak kelihatan, karena ketutup oleh lapisan Omni-Heat di sini. Omni-Heat di sini tuh biasanya berfungsi untuk memantulkan suhu panas, dan ketika semalam itu dingin di area camp, ketika pakai jaket ini terbilangnya lumayan cepat suhu panas gua keluar, dipantulkan lagi oleh Omni-Heat yang ada di sini. Nah, di sini ada beberapa fitur. Kita lihat dulu fitur-fiturnya sedikit ya. Nah, untuk fiturnya ini ada hoodie. Hoodie-nya ini bisa menutup sampai kayak gini. Nah, bisa menutup sampai kayak gini. Ada adjustable strap di kanan dan kiri sini. Terus di bagian belakangnya juga ada adjustable strap. Jadi kalau emang lu membutuhkan yang sampai menutup hidung dan mulut kayak gini, ini bisa jadi salah satu pilihan. Dan di bagian di sini detail bagus nih, pakai bahan fleece. Jadi ketika menempel ke hidung dan mulut gua tuh gesekan hangat yang terasanya. Di bagian dada ini nggak ada saku sama sekali, hanya ada logo Altitude Gear. Di bagian bawah sini ada 2 saku yang mana udah pakai zipper waterproof. Di bagian lengan nih, nah di bagian lengannya ini nih yang agak kurang suka gua. Jadi di bagian lengannya ini pakai velcro, lu lihat tuh. Lu lihat aja sendiri, jadi lubang lengannya ini bener-bener lebar banget gitu. Jadi kayak terlalu ngegulung di sini tuh. Ketika gua pasang velcronya, ini kayak kembung gitu. Nggak ngeganggu performa sih, cuman memang agak kurang keren aja kelihatannya. Terus di bagian kiri sini ada adjustable strap juga. Di kanan ada adjustable strap juga. Nah, yang menarik di sini tuh ada windproof. Jadi windproofnya ini untuk menahan angin yang nantinya masuk ke bagian pinggang melalui lubang-lubang pinggang yang di sini. Jadi windproof di sini. Jadi sepanjang pemakaian kemarin aman banget, angin nggak lolos oleh fitur windproof yang ada di sini. Yang terakhir ya ini pakai bahan Omni-Heat di bagian dalamnya full, sampai lengan juga, sampai hoodie juga untuk bahan Omni-Heatnya. Itu untuk spesifikasinya. Nanti di bawah gue lanjutin untuk kelebihan dan kekurangan karena
gue udah ketinggalan rombongan. Karena gue udah ketinggalan rombongan, yang lain udah pada turun. Gue terakhir, kita lanjut di camp 7 aja. Oke, sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan dari jaket Altitude Gear Broad Peak ini setelah gue pakai summit ke Gunung Raung. Sorry banget nggak gue buatnya itu setelah turun summit di Gunung Raung, karena waktu itu keadaannya nggak memungkinkan. Gue masih banyak PR-PR lain, tapi tenang aja. Di sini udah gue rangkum kelebihan dan kekurangannya, jadi bisa lu simak aja sebagai bahan pertimbangan lu sebelum lu memutuskan membeli jaket Altitude Gear Broad Peak ini. Gue ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah ketika gue beli jaket ini, serasa dapet 2 jaket, serasa beli 2 jaket, karena memang jaket ini kan yang udah gue sebutin, jaket ini tuh ada 4 layer ya. Ada jaket outernya, terus ada jaket mid layernya juga di bagian dalam. Cuman bedanya langsung digabung gitu, langsung dijahit, enggak dipisah. Apalagi ngelihat fungsi ketika kemarin gue pakai di Raung itu, ya gue udah memenuhi sistem layering jaket waktu itu. Gue udah pakai base layernya, gue pakai mid layernya juga karena ada di jaket itu, dan gue pakai outer layernya juga karena udah ada di jaket itu. Jadi jaket itu sebetulnya serasa punya 2 jaket lah. Konsekuensinya memang jadi lebih tebel ya, dan nggak bisa dipisah juga. Jadi jaket Altitude Gear Broad Peak ini udah memenuhi sistem layering jaket sebetulnya. Kelebihan berikutnya, hangat gak bang untuk jaket ini? Jelas, hangat banget untuk jaket ini. Kadang-kadang overkill juga. Karena kalau kita ngelihat dari konsep 4 layer ini, terus ngelihat dari bahan outernya, terus ngelihat di bagian dalamnya itu ada jaket mid layernya, plus ada thermalnya juga, memang udah gue prediksi bakal overkill sih. Di beberapa jalur, salah satunya di Camp 9, itu udah mulai banjir keringet gue. Dan memang terasa overkill untuk jaket itu. Jadi kalau pertanyaannya hangat atau enggak, jelas hangat untuk jaket ini. Kelebihan berikutnya, jaket ini udah ada Omni-Heat-nya, yang mana Omni-Heat ini biasanya kita temukan di harga-harga jaket yang lumayan mahal. Di jaket Altitude Gear Broad Peak ini, yang mana harganya terjangkau, menurut gua nggak mahal-mahal banget, udah ada lapisan Omni-Heat-nya di bagian dalam. Dan Omni-Heat ini bekerja dengan baik kemarin ketika memantulkan suhu panas gua, nggak kemana-mana. Jadi badan gua tetap terjaga hangat oleh pantulan dari bahan Omni-Heat tersebut. Kelebihan yang berikutnya, windproofnya juga kerasa banget. Ketika kemarin summit di Gunung Raung itu kan terbuka ya. Ya namanya summit emang terbuka sih. Tapi Raung itu lumayan panjang lah untuk summitnya itu. Di batas vegetasi ke puncak sejatinya. Anginnya kemarin lumayan juga, walaupun nggak separah dulu pertama kali gua ke Gunung Raung, karena kemarin itu yang kedua kalinya. Dan windproofnya ini kerasa banget lah, ngejaga banget untuk angin itu nggak tembus ke bagian badan gua gitu. Kelebihan berikutnya masih berkaitan dengan windproof tadi, di bagian pinggangnya itu ada fitur windproofnya. Ada tambahan kainnya yang mana ya jarang gua temukan di jaket-jaket yang pernah gua pakai summit gitu. Di jaket itu doang kayaknya yang gua punya di rumah untuk jaket yang mempunyai fitur windproof di bagian pinggangnya. Tapi ada kekurangannya juga yang gua rasain di sini. Kekurangan yang pertama adalah ketika ada bahan Omni-Heat di bagian dalam jaketnya, dan jaket ini 4 layer ya, 4 lapis, akhirnya breathable-nya itu tidak terasa. Dan wajar banget ketika gue sampai Camp 9 tadi yang gue bilang, gue banjir keringat itu, keringat nggak berhasil dikeluarkan oleh bahan jaketnya, karena kelihatannya breathable-nya kurang bagus di sini. Jadi ya ada plus minusnya sebetulnya ketika pakai jaket yang 4 lapis kayak gini. Di satu sisi hangat, tapi ketika lu berkeringat ya keringatnya itu mengendap di bagian dalam dan nggak berhasil dikeluarkan oleh jaketnya. Kekurangan berikutnya di bagian lengan agak gede nih. Lengan itu kan biasanya ya makin kesini makin mengecil gitu ya. Cuman di jaket ini tuh agak gede, agak lebar aja. Ketika velcro-nya dipasang pun terasa agak aneh gitu. Kekurangan berikutnya tidak connecting di jaket ini. Terutama antara bahan outer dan bahan innernya di bagian dalam. Kan yang tadi gue bilang jaket ini 4 lapis gitu ya. Ada jaket mid layernya, ada jaket outer layernya. Cuman memang di sini nggak connecting. Connecting ini sebetulnya berguna banget ketika kita memerlukan jaket sesuai dengan kondisi dan fungsinya. Contohnya ketika tidur di dalam sleeping bag, gue lebih nyaman pakai jaket mid layer aja. Tidak nyaman memakai jaket-jaket yang waterproof seperti jaket-jaket outer layer. Tapi jaket ini nggak bisa gue lepas kan, karena nggak ada resletingnya. Jadi kemarin ketika tidur di dalam tenda, gue nggak pakai jaket sama sekali. Karena kebetulan gue pakai sleeping bag yang mumpuni juga. Jadi
nggak pakai jaket pun udah oke sebetulnya. Tapi kalau emang lu ngerasa sampai sekarang nyaman-nyaman aja pakai jaket waterproof tidur di dalam sleeping bag, ya silakan lu pakai aja. Kekurangan yang berikutnya berkaitan dengan banjir keringat tadi. Ketika keringat itu udah mulai muncul di badan gua dan keringatnya itu agak lama untuk kering memang, karena memang nempel di bahan Omni-Heat-nya. Ketika gua ngerasa gerah, gua buka jaketnya, Omni-Heat-nya itu ya terasa basah karena keringet tadi. Dan di beberapa titik bagian Omni-Heat ini yang basah karena keringet, itu terasa tep dingin ke kulit gua. Salah satu contohnya di bagian pundak, ketika nempel bahan Omni-Heat-nya yang basah karena keringet, yaitu tep dingin di bagian pundak gua. Kekurangan yang berikutnya yang kemarin gua rasain ketika turun dari summit, ketika turun summit dari Puncak Sejati ke Bendera itu masih aman sebetulnya. Gue masih pakai jaketnya, nggak ngerasa gerah sama sekali. Tapi ketika dari Puncak Bendera ke Camp 7, gue itu udah agak lari, udah agak cepat turunnya, dan di situ udah mulai keluar keringetnya, dan wah udah gerah lah, nggak bisa tuh pakai jaket. Ketika gue buka jaketnya, dan gue hanya membawa tas summit yang 12 liter, jaket yang tebal ini nggak bisa gue masukin ke dalam tasnya, karena jaketnya terasa tebal. Nah, itu mungkin perlu lu pertimbangkan juga. Oke, itu aja ada kelebihan dan kekurangan yang udah gua rasain ketika gua pakai jaket Altitude Gear Broad Peak ini sampai Puncak Sejati Gunung Raung. Silahkan lu pertimbangkan aja untuk kelebihan dan kekurangannya. Kalau emang lu ngerasa cocok dan lu orang yang gampang dinginan gitu, jaket ini sih gua rekomendasiin. Kalau emang lu pengen jaket ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, atau lu bisa juga ngeklik YouTube Shopping yang ada di pojok kanan bawah ini. Silahkan lu sikat aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.